Berikutnya adalah kedalaman. Kedalaman atau daya jangkau dari probe terhadap objek yang akan di-scan. Yang terasa saat ini adalah 16,6 cm. Artinya jangkauan maksimum dari kondisi sekarang ini adalah sejauh 16,6 cm. Angka ini tidak fix, kita bisa adjust, kita bisa atur kedalamannya menjadi kurang dari 16 atau lebih dari 16 dengan mengatur tombol depth. Jadi ada tombol depth di bagian tengah dari kontrol panel, itu bisa kita geser ke atas atau ke bawah. Sehingga kedalaman yang kita inginkan akan tertera di sini. Misalnya kalau kedalamannya inginnya hanya 10 cm, kita turunkan saja supaya dia bisa 10 cm. Atau kalau lebih dalam lagi, misalnya 20 cm, kita jauhkan lagi. Baris berikutnya adalah gain. Ya, gain di sini adalah kecerahan. Sekarang tertera adalah 40 desibel, artinya kecerahannya di sini senilai 40 desibel. Untuk mengaturnya, sekali lagi angka gain ini tidak fix. Untuk mengaturnya kita bisa putar tombol B. Tombol B. Jadi kalau ada istilah B mode, artinya adalah brightness mode. Nah, simbolnya adalah B. Simbolnya adalah B. Nah, tombol putar B ini kalau kita putar, otomatis gain-nya akan bertambah kalau kita putarnya ke kanan. Kalau kita putarnya ke kiri, gain-nya akan berkurang. Secara visual kita bisa melihat dari tampilan gambaran USG-nya. Apabila angkanya semakin tinggi, tentunya kecerahannya semakin terang. Apabila angkanya semakin kecil, tentunya semakin redup. Bedanya apa gain di sini dengan gain yang di TGC? Kalau kita lihat kontrol panel, sisi sebelah kanan itu ada TGC. TGC itu sama gain, cuma dia per segmen. Kalau di sini ada secara keseluruhan, dia per segmen. TGC ada 8 segmen. Jadi apabila kita pilih yang atas yang kita geser-geser, berarti hanya segmen paling atas saja yang berubah gainnya. Jadi TGC tidak berpengaruh terhadap B gain di sini. Berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi di sini adalah menginformasikan kepada kita bahwa pemakaian dari probe yang sekarang itu di setting default di angka 2 MHz. Bertujuan untuk apa? Agar jangkauannya semakin jauh. Sementara di depan angka itu ada huruf H. Huruf H di sini artinya THI sedang aktif. Kalau THI-nya tidak aktif, dia akan hilang tanda H-nya. Angka frekuensi di sini tidak fix, kita bisa adjust sesuai dengan keinginan kita. Tapi sekali lagi, pengaturan frekuensi ini sangat jarang kita dilakukan, sangat jarang dilakukan. Yang terkadang kita lakukan adalah pengaturan dari depth. Kalau gain paling sering kita lakukan. Sekali lagi, gain paling sering kita lakukan, ya depth kadang-kadang kita lakukan, tapi kalau frekuensi jarang sekali kita lakukan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa kita rubah. Contohnya nih, saya rubah. Saya akan rubah frekuensi dengan menekan tombol frekuensi yang ada di atas tombol freeze. Di atas tombol freeze itu di kanan bawah, di kontrol panel kanan paling bawah, itu ada frekuensi. Kalau saya tekan frekuensinya, dia akan berubah. Ya, sekarang 2,5, 3,3. Nah, sementara huruf di depannya adalah H. H itu artinya THI. THI-nya aktif. Nah, apabila THI ini aktif, sehingga range dari perubahan frekuensi itu terbatas. Contoh sekarang ya, karena THI-nya aktif, frekuensinya berkisar antara 2, 2,5, dan 3,3. Tapi sekali lagi, H di sini sebenarnya
mengindikasikan kepada kita bahwa THI-nya aktif dan gambaran yang didapat pasti gambaran yang terbaik. Nah, kalau kita lepas THI-nya, kita tekan tombol THI sehingga H-nya hilang dan rentang frekuensinya bisa kita atur sangat jauh. Sampai 5 ya. Dari 2, 2,5, 3,3, 4,2 dan 5. Tapi sekali lagi frekuensi ini sangat jarang kita atur, sangat jarang kita atur. Yang paling sering kita atur adalah gain dan sekali-sekali kita ngatur depth. Tapi kalau frekuensi jarang sekali kita atur. Pak, Sebaiknya maaf, frekuensi ini Pak. kita aktifkan THI-nya dengan simbol H. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Dokter, Bu Dokter? Gimana? Tidak ada gambarnya tadi, Pak. USG-nya dari depan. Oke. Sekarang yang dilihat sekarang adalah gambar apa? Tampilan depannya saja USG, Pak. Sekarang saya kan sedang share screen layar USG nih. Ibu dokter bisa menangkap nggak share screen layar USG kami? Coba saya. Pak, layar USG-nya ada, tapi kalau layar yang ditekan itu kode-kodenya kita nggak lihat. Oh, ya, 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 ya. Tombol-tombolnya mungkin, Pak. Ini ada 2 nih. Apaan ada 2? Oke. Jadi mau tampil 2 ya. Bentar. Betul, 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 betul. Kamera display capture. Yes. Display capture kamera. Enggak, sama. Just. Image kali bukan. Video capture. Video. Image. Nggak bisa itu, nggak bisa zoom kalau nggak itu tuh. Karena aktif sana kali. Ya, ini tadi video.
Ya, Pak Dokter, Bu Dokter, mohon maaf, karena kita menggunakan satu kamera, sehingga kita tidak bisa menampilkan gambar USG berikut tombol-tombolnya secara bersamaan. Karena kalau kita gunakan kamera yang buat zoom, tentunya nanti yang buat zoomnya mati. Seperti itu, Pak Dokter. Jadi harusnya kita pakai dua kamera, bukan satu kamera. Jadi ini saya coba tombolisasi dulu saja ya, supaya kita clear. Ya, untuk tombolisasi, tolong perhatikan gambar apa yang hitam putih ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan tentang mengatur gain, mengatur frekuensi, dan mengatur depth. Jadi di sini ada tombol B, ya, tombol B. Tombol B di sini, tombol putar B, tombol putar B itu ada di kursornya, jalan nggak, Jis? Kelihatan nggak kalau saya jalanin kursornya? Kelihatan. Kursornya kelihatan, Bu Dokter ya, Pak Dokter ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Jadi tombol B ini adalah tombol putar gunanya untuk mengatur brightness. Nah, tadi yang di pojok kanan atas itu ada namanya gain. Gain ini nanti berubah angkanya, maksimal 100 desibel. Jadi paling cerah adalah 100 desibel. Nanti kita turunin untuk membuat redup. Nah, bedanya yang gain di tombol putar ini dengan TGC di sini. Kalau TGC di sini adalah buat mengatur kecerahan per segmen. Sini ada 8, jadi kita atur kecerahannya dengan 8 segmen. Paling atas kalau kita atur, yang lain tidak ikut. Kalau paling bawah yang kita atur, yang lain juga tidak ikut. Seperti itu. Nah, untuk frekuensi, di sini ada tombol frekuensi. Ini kita tekan-tekan saja untuk mengatur frekuensi. Tapi sekali lagi, frekuensi ini sangat-sangat jarang kita atur. Yang paling kita sering atur adalah brightness, ya, untuk ngatur gain secara keseluruhan, dan TGC per segmen. Nah, depth, kalau depth di sini, defaultnya kita kalau di Opgin ataupun abdomen, itu sekitar 16 memang. 16 cm. Tapi kita bisa atur, kalau kita mau lebih ke permukaan, kita geser ke atas, kalau lebih dalam kita geser ke bawah. Ya. Nah, sekarang kembali ke layar utama kita. Di layar utama kita ini tadi tampilannya adalah ada MI, ada kode dari probe, ada kedalaman, gain, sama frekuensi. Nah, sementara angka-angka yang di bawahnya ada power, ada PTN, span, persistent, smooth, enhancement, brightness grayscale, dynamic, angle, dan lain sebagainya. Ini adalah paketan dari 2D di sini yang bisa kita atur. Karena nanti kalau untuk power PW beda lagi, bukan ini. Contoh, saya tekan PW, ya. Ini PW, di sini beda lagi. Di sini Doppler power, Doppler gain, Doppler map, DSP, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kita perhatikan masing-masing sini punya angka-angka. Nah, angka-angka ini bagaimana cara ngaturnya dan bagaimana cara merubahnya,
itu kita arahkan kursor itu ke apa yang mau kita rubah. Sekarang kalau kita mau panggil kursornya, kita tekan tombol enter, akan keluar kursor, kita geser, misalnya ke tombol power. Kita arahkan ke tombol power, terus kita putar tombol menu. Ya, tombol putar menu kita putar, dia akan berkurang. Bisa kita perhatikan di sini semakin dianya semakin dianya tinggi, angkanya semakin terang. Semakin lembut ya. Semakin lembut dan semakin kasar. Ini semakin lembut, di sini semakin kasar. Oke. Terus kalau PTN-nya kalau kita naikkan, ya. Jadi PTN di sini adalah lebar fokus. PTN 1 fokusnya adalah 1. Kalau PTN 2 lebar fokusnya 2 titik. 3 dan seterusnya. Span, persistan dan lain sebagainya ini di kualitas sangat susah kita jelaskan satu persatu, tapi bisa kita lihat perbedaannya nanti apa sih yang akan berubah apabila kita adjust di sini. Yang sangat mudah kita perhatikan di sini sebenarnya ada SMO itu smooth ya, sini smoothnya 0. Sekarang kalau kita naikkan ya dia akan berubah. Ngechat kakak, aduh lagi nih kayak keputusan lah. Pada Ya, jadi sekali lagi kita tekan enter, sini ada enter, kita tekan enter sehingga keluar kursornya, ya. Untuk mengarahkan kursor kita pakai trackball. Setelah kita arahkan, kita putar tombol menu ini, ya untuk menaikkan atau menurunkan. Ya, sekarang kita ke proof, penjelasan tentang proof di sini. Jadi proof yang digunakan untuk obstetrik ataupun abdomen ataupun ginekolog itu kita menggunakan ini ginekolog standar ya, karena seharusnya kalau untuk ginekolog kita menggunakan transvaginal. Nah, untuk ginekolog yang basic kita bisa menggunakan proof convex ini. Untuk obstetrik pasti kita menggunakan proof convex. Kecuali di trimester awal hingga trimester ke-6 itu terkadang kita sangat sulit mendapatkan fetus dari si ibu, sehingga biasanya seorang dokter obgyn menggunakan transvaginal untuk melihat di trimester awal. Jadi sekali lagi proof convex ini memiliki frekuensi 3,5 MHz di mana rentangnya dari 2 sampai 5 MHz. Posisi dasar proof itu ada 2, transversal dan longitudinal. Selebihnya nanti ada secara oblik atau miring dan lain sebagainya. Tapi basicnya ada 2, transversal dan longitudinal. Tolong diperhatikan di sini adalah adanya marker di proof. Posisi marker itu ada di akhir dari lengkungan proof atau di sisi kiri dan kanan proof. Di alat kita marker ini berwarna orange dan selalu arahkan ke kita
apabila kita menggunakan tangan kanan ya, apabila kita menggunakan tangan kanan, selalu arahkan si marker itu ke arah kita supaya kita yakin bahwa bahwa titik itu adalah sisi sebelah kanan dari ibu, dari pasien. Dan pada layar monitor, sekali lagi pada layar monitor, marker itu adanya di sisi kiri monitor, menandakan bahwa itu adalah sisi kanan dari si ibu. Saya coba stop lagi. Geser. Ya, jadi di sini ada tanda biru ya. Tanda biru ini menandakan posisi marker. Jadi sekali lagi, kalau di layar monitor, artinya sisi sebelah sini adalah sisi kanan dari ibu. Kalau posisi perutnya adalah transversal. Kalau perutnya posisinya longitudinal, artinya sisi sebelah sini adalah sisi atas. Karena markernya kita arahkan ke atas. Nah, biasanya ini sangat berarti pada saat kita ingin melihat plasenta. Pada saat kita ingin melihat plasenta, pastikan tidak salah markernya. Karena kalau markernya salah, bisa terjadi salah interpretasi. Contoh, marker di perut, misalnya kita harusnya ke arah kita, tapi menjauh ke kita. Jadi, harusnya di sini adalah kanan si ibu, jadinya di sini adalah sebenarnya kiri si ibu. Itu kalau transversal. Kalau longitudinal, harusnya di sini adalah atas, bagian atas, tapi karena salah posisinya, bisa berakibat ini menjadi di bawah. Jadi apabila kita melihat plasenta, dan ternyata posisi markernya salah, plasentanya ada menebal di sekitar sini, kita ambil kesimpulan aja, oh plasenta sudah di atas, bagus. Padahal perutnya salah. Nah itu kan berbahaya, Bu. Nah, yang poin nomor 4, ini tip ya, tip dari dokter radiologi. Kalau supaya amannya apabila kita sedang melakukan scanning atau pemeriksaan, itu si kabel itu ada di pundak atau di leher kita, supaya kalau saat terjatuh, dia tidak jatuh bebas si probe. Karena biasanya probe ini menjadi bermasalah apabila jatuh atau terbentur. Sementara yang nomor 5, itu bagaimana kita memaintenance dari probe. Sebaiknya langsung dibersihkan setelah tidak akan digunakan kembali. Bukan setelah digunakan ya, setelah tidak akan digunakan kembali. Jadi kalau habis kita gunakan, terus masih mau kita gunakan, nggak usah dilap sih, nggak ada masalah. Tapi begitu kita selesai menggunakan dan tidak akan kita gunakan, baru kita bersihkan. Kenapa? Karena masih basah. Si gel itu masih basah, sehingga kita mudah membersihkannya. Tapi kalau jelinya itu sempat mengering atau mengeras, itu untuk membersihkannya, kita biasanya ada tambahan power dari kita untuk memudahkan terangkatnya sisa-sisa dari si jeli tersebut. Dan ini sangat tidak baik untuk untuk si probe-nya sendiri, karena tentunya nanti lambat laun akan menipis atau akan menjadi licin si probe itu, sehingga kurang sensitif lagi. Dan apabila sangat terpaksa karena kita lupa mengelap dan besoknya baru ingat dan ternyata udah kering, silakan gunakan sesuatu yang basah seperti lap basah atau tisu basah. Basahnya basah air, jangan basah alkohol. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kering permukaan dari probe
atau bisa mengakibatkan berubah warna. Dan ini sangat tidak baik buat probe. Nah, tadi yang transversal dan longitudinal. Jadi posisi yang paling kiri adalah posisi transversal, ya dia melintang di perut. Posisi yang paling kanan adalah posisi longitudinal, dia sejajar dengan perut. Di mana markernya kalau posisi transversal arahkan ke kita, kalau posisi longitudinal arahkan ke kepala. Ya. Di sini ada step selanjutnya dari slide adalah pemilihan probe dan tipe eksaminasi. Jadi untuk memilih probe dan tipe eksaminasi itu kita tekan tombol probe exam yang ada di bagian kiri dari control panel. Sini ada probe exam, kita tinggal tekan, nanti akan tampil seperti pada monitor sebelah kiri. Akan tampil seperti ini. Untuk memilihnya kita gunakan trackball. Untuk memilihnya kita gunakan trackball. Nah, untuk basic obstetric pilihannya hanya 2, trimester 1, trimester 2 atau 3. Seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia di trimester 1 atau 2 atau 3? Ya, sebelumnya karena kita tanyakan dulu kepada si pasien tentang kapan HPHT-nya. Atau kalau memang ada buku periksa, kita tinggal lihat dari buku periksa kapan HPHT-nya sehingga kita bisa tahu usia kehamilan. Nah, di alat kita ini nanti ada pembanding, Bu Dokter, Pak Dokter, pembanding dari pembanding usia kehamilan dan kapan dia lahir berdasarkan perhitungan HPHT dan berdasarkan pengukuran. Jadi 2 data ini nanti di-compare. Nanti kita juga bisa melihat di di chart-nya. Nah, sekarang kita masuk ke memulai pemeriksaan. Memulai pemeriksaan, pastikan kita menginput data pasien agar pasien yang satu tidak tertukar, data pasien yang satu tidak tertukar dengan data pasien yang lain. Caranya dengan menekan tombol ID atau new ID. Jadi bedanya kalau kita tekan tombol ID, kita langsung masuk ke menu. Tapi kalau new ID, kita akan berganti dari pasien yang sekarang ke pasien berikutnya. Ya. Jadi kita tekan tombol ID, akan tampil seperti ini. Tapi ini. Ya. Jadi akan tampil seperti ini. Pastikan kita mengisi ID. Kenapa? Karena ID ini nggak pernah ada ID kembar. Tapi kalau nama bisa jadi ada kembar yang bersama-sama ya, sama-sama kemungkinan akan terjadi. Tapi kalau ID sangat jarang ada ID kembar. Jadi pastikan kita mengisi ID. Setelah itu pastikan juga kita mengisi HPHT atau di sini LMP. Nah, ID kita isi misalnya nomor rekam medisnya misalnya 123 misalnya seperti itu ya. Nomor ID. Yang lain boleh kita isi, silakan. Tidak kita isi tidak ada masalah. Yang penting ID ini kita isi. Ya. Selanjutnya di sini ada LMP atau HPHT. LMP atau HPHT ini kita bisa menekan tombol panah. Ya. Kita bisa menekan tombol panah. Ya.
Kita langsung isi. Caranya kursornya kita tekan ke kotak ini, kita Mana, tekan Bu? enter, kita isi. Oh ya. Misalnya tanggal 12 ya, garis miring, bulannya bulan 07, garis miring, tahunnya 2023. Gestational age sama taksiran kelahirannya, dia akan otomatis dia baca apabila kita save atau apabila kita beralih ke tempat yang lain aja. Bisa kita beralih ke tempat yang lain, dia langsung terbaca otomatis. Usia kehamilan sekarang adalah 24 minggu. Dia akan melahirkan di tanggal 17 bulan 4 tahun 2024. Iya, namanya Itu. siapa? Sementara data yang lain boleh diisi, boleh tidak. Silakan. Setelah itu kita tekan save. Setelah kita tekan save, tolong diperhatikan, di sini ada ID 1, 2, 3 sudah sesuai. Nama karena tidak kita isi tadi namanya, sehingga tidak ada namanya. Usia kehamilannya 24 minggu. Dan pemeriksaan kita di trimester 2 atau 3. Sesuai ya. Nah, kalau tidak sesuai, kita tinggal tekan proof atau examen yang tadi, sehingga kita bisa kembali memilih. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut. Nah, dengan USG kita bisa melakukan apa sih untuk obstetrik dasar? Dengan USG di obstetrik dasar kita bisa menentukan bahwa si ibu ini beneran hamil atau tidak, gitu. Karena biasanya pemeriksaan di awal karena si ibu merasa sudah tidak haid lagi, dan setelah diperiksa dengan test pack ternyata memang ada garis yang menandakan bahwa dianya itu adalah hamil, dan dia kontrol. Nah, kita lihat dengan USG hamil atau tidak. Nah, kalau sekali lagi ini berdasarkan pengalaman ya. Untuk di awal-awal, misalnya baru 4 minggu, 5 minggu, itu biasanya sulit untuk kita melihat ya, melihat adanya janin atau tidak. Bisa jadi kantong udah kelihatan, tapi kok kosong gitu. Nah, itu jangan tergesa-gesa kita ambil kesimpulan, karena dokter obgyn sendiri biasanya dia menggunakan transvaginal untuk memastikan bahwa ada isinya atau tidak. Jadi apabila kita kedatangan pasien yang berdasarkan HPHT-nya baru 5 minggu, ya kita lihat kok nggak ada isinya, hanya kelihatan hitam aja gitu. Dan pastikan tidak tertukar antara kantung kencing sama kantung rahim. Sekali lagi, nomor 1 adalah untuk menentukan hamil atau tidak. Terus yang nomor 2, menentukan janinnya hidup atau tidak dengan melihat DJJ-nya dan mengukur DJJ-nya. Untuk DJJ ini, sekali lagi, itu ada 2 metode. Metode pertama adalah dengan E-mode, metode yang kedua dengan PW atau pulse wave. Jadi saya tunjukkan di sini kalau kalau M-wave, M-mode, maksud saya M-mode ini kita tinggal tekan tombol M. Ya, apabila kita tekan tombol M, ya kita akan masuk ke menu M-mode seperti ini. Jadi ini setelah kita menekan 2 kali, kalau ini ya, setelah kita menekan 2 kali M-mode, dia akan tampil dua gambar, 1 B-mode-nya, 2 yang paling bawah adalah E-mode-nya. Dan sementara garis titik-titik hijau di sini
adalah garis yang nanti akan kita arahkan dengan menggunakan trackball ke arah jantung supaya nanti terdeteklah gelombang dari jantungnya, denyut jantungnya. Dan nanti kita ukur di sini. Kita ukur karena default kita adalah satu siklus atau satu cycle, kita bisa ukur nanti dari lembah ke lembah atau dari puncak ke puncak. Yang jelas satu cycle atau satu siklus. Nanti kalau dokter mau berubah jadi 2 siklus, kita rubah dulu setupnya. Jadi pilihannya adalah 2 siklus. Seperti itu. Nah, kalau apa namanya, yang tadi yang PW, sini ada PW, kita tinggal tekan tombol PW ini, ya, nanti akan masuk ke menu PW seperti ini. Sekarang kita demonstrasikan ya. Perhatikan, untuk PW kita tekan tombol PW, tapi kalau untuk emote kita tekan tombol emote. Sekarang saya ganti share screen, saya share-nya ke USG punya kita. Oke, ini USG punya kita ya. Sekarang saya mau ke emote. Mau ke emote, saya tinggal menekan tombol M. Ada tampilan warna hijau, ya, garis-garis hijau. Kita geser ke arah jantung dengan menggeser trackball. Yang gampangnya saya ambil jantung saya aja dulu ya, biar kelihatan ya. Mohon maaf, Bu Dokter, Pak Dokter, saya pakai jantung saya. Ya. Jadi seperti ini. Saya tekan emot lagi. Saya arahkan dulu, geser. Saya geser, dia geser. Saya freeze. Oke, ya. Di sini saya dapat 2 gambar. Yang bagian sisi atasnya adalah apa namanya? Gambaran B mode, yang bawah adalah gambaran dari E mode. Nanti kalau kita mau mengukur gimana? Kalau kita mau mengukur, kita tinggal tekan tombol meas atau measurement yang ada di atas escape, yang di sebelah tombol trackball. Kita ukur measurement, kita pilih apa? Fetal heart rate. Kita pilih fetal heart rate. Karena saya maunya dari puncak ke puncak, saya ukur aja dari puncak ke puncak sini. Puncak sini, ke puncak sini. Seperti itu. Ya. Ya, betul ya Bu ya. Nah, kalau untuk kembali kita tekan tombol B. Tapi dalam kondisi unfreeze dulu. Tekan tombol B, akan kembali seperti ini. Ya. Selanjutnya kalau mau PW kita tinggal tekan tombol PW tadi, tinggal tombol PW. Ya, dia akan keluar seperti ini, kita geser-geser aja ke arah jantungnya. Setelah itu kita tekan tombol PW lagi. Ya, untuk kembalinya kita tombol B. Coba saya ambil lagi jantung saya. Jantung, saya dapat, tekan PW. PW lagi. Nah, kalau PW dia ada suaranya. Untuk mengukurnya sama, measurement, ya, pilih fetal heart rate. Dari puncak ke puncak, saya mau dari puncak di sini, atau kalau saya mau ambil puncak yang ini lembah, kalau mau ambil puncak yang di sini, dari sini.
Oh, di sini kita pakainya bitnya bit 2 ya. Sini ada tulisan bit 2, jadi kita ambilnya 2. Jadi bukan dari puncak ke puncak, kalau di puncaknya bit 1, ini kita ambil 2. Makanya kok saya tinggi banget, saya kaget. Sini ya. Oke, ini kebetulan kita pakai 2 bit ya. Bit cycle-nya 2, jadi kita pakai dua gelombang. Nah, kalau tadi pertanyaan tadi bukan pertanyaan, pernyataan saya, kita bisa setup mau 1 bit atau 2 bit. Ini tadi adanya di setup. Saya coba setup menu. Ini ada measurement. Nah, sini ada bit. Bit cycle-nya nih saya pilih 2. Kalau 2 berarti harus 2 gelombang. Kalau Ibu pilihnya 1, berarti 1 gelombang. Oke. Exit. Nah, di sini coba kita ukur. Kaget saya kok aturnya tinggi banget. PW, PW, RIS, measurement, fatal heart rate, saya ukur dari puncak ke puncak. Seperti itu ya. Oke. Untuk kembalinya lagi, kita tombol B. Selanjutnya, eh, ya, jadi kita sudah memastikan bahwa si pasien itu sehat atau tidak dengan atau hidup atau tidak dengan mendengarkan atau mengukur DJJ-nya. Selanjutnya adalah menentukan jumlah janin. Kalau menentukan jumlah janin, kita tinggal melakukan scanning ke seluruh bagian tubuh dari si pasien. Pastikan bahwa kita menemukan sebaiknya menemukan hanya 1 kepala, hanya menemukan 1 abdomen, dan hanya menemukan 1 DJJ. Kalau ketemu 2, salah satunya ketemu 2 gitu, ya, pastikan yang lain juga 2. Misalnya, oh kok DJJ ada 2, pastikan kita dapat BPD-nya 2. Pastikan kita dapat abdomennya 2. Nah, ini melihat presentasi janin, ya kita tinggal scan ke seluruh bagian eh, dari si pasien. Kita pastikan dapat di kepala, bokong, dan lain sebagainya. Sekarang kita mengukur biometri. Mengukur biometri, di sini ada apa? Ada dua pilihan. Tadi di saat kita memilih pemeriksaan atau eksaminasi di trimester pertama atau 2 dan 3. Karena apa? Dari masing-masing pengelompokan ini akan menentukan pilihan dari pengukurannya. Kalau di trimester pertama, paket pengukurannya ya seputar GS, CRL, dan lain sebagainya. Sementara di paket satunya lagi 2-3 trimester, pilihan pengukurannya adalah BPD, HC, AC, dan FL.
Ya, di sini kita di trimester pertama. Di trimester pertama itu paling yang kita lihat adalah suatu kantung rahim, terus di tengahnya atau enggak persis di tengahnya itu ada sesuatu yang putih, ya. Itu kita pastikan bahwa itulah tanda-tanda adanya kehidupan di situ. Ada gambaran bisa kita ukur di situ, namanya YS atau yoksak. Nah, kadang-kadang juga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih sekedar dari yoksak, adanya CRL seperti ini. Ya, CRL sini bentuknya memang sebagian besar bentuknya akan seperti ini, mirip-mirip seperti ini. Pastikan bahwa kita mengukur dari jarak terjauh dari bagian yang paling besar, itu bagian kepala atau krong, ke paling sisi lainnya, atau banyak teman-teman bilangnya di bagian paling buntut, atau sebut ram. Jadi CRR kita ukur jarak antara crown sampai ke ram. Nah, untuk di trimester 2 atau 3, paket pengukurannya tentu beda dengan tadi di trimester 1 atau 2. Di trimester 1 ini sebagian besar memang kita disarankan mengukur BPD, AC, dan FL. Nah, di sini ada gambaran dari BPD. Gambaran BPD ini yang kita ukur adalah jarak dari sisi paling luar, ya, A1 ini starting point, ya, starting point, ke sisi paling dalam. Sisi paling dalam. Endpoint-nya sisi paling dalam. Jadi A1 sini A2. Dapat diameternya 8,18 cm, sehingga langsung diinformasikan kepada kita gestational age-nya dan estimasi lahirnya. Ini gambaran lain, ya, sini sama, sini jarak paling luar ke jarak paling dalam. Untuk menarik garisnya itu sedapat mungkin kita bisa memotong, ada sini ada batang otak nih, kita potong. Ya, kita potong seperti itu. Nah, sekarang HC. HC itu head circumferential. Ini ada sebagian dokter yang tidak ingin, jadi maksudnya di skip lah pengukuran ini, yang nggak masalah. Kalau di alat kita gimana cara men-skipnya? Cara men-skipnya kita jangan pernah menekan enter. Jadi apabila kita kita mengukur BPD, kita jangan tekan enter, kita langsung aja save. Karena kalau kita tekan enter, dia akan otomatis mengukur HC. Jadi untuk men-skip HC ini adalah kita menekan save setelah mengukur BPD, dan kita jangan menekan enter. Nah, kalau ini adalah AC, ini abdomen, ya, abdomen. Tentunya kita tarik sisi terluar ke sisi terluar. Nah, kalau ini adalah abdomen atau AC, ya, abdomen circumference, abdomen circumferential. Tapi kalau yang tadi di sini adalah HC, head circumferential. Femur length ini syarat kita menggunakan protokol headlock, kita memang harus bisa mengukur FL untuk mendapatkan berat dari janin. Seandainya kita tidak bisa mengukur FL, sebaiknya protokolnya kita rubah agar berat janin tetap didapat.
Ya, perhatikan di layar USG kami, Bu, Pak Dokter. Ya, jadi kalau saya tekan apa? Tekan setup, saya menuju ke measurement setup, ya, menuju ke measurement setup. Ya, di sini saya ke fatal age formula, fatal age formula. Di sini ada TBJ atau di sini IFW, ya, IFW. Ini kalau pakai protokol SIPAT untuk mendapatkan berat janin kita cukup mengukur AC dan BPD. Kalau kita menggunakan protokol standar, ya di sini apa namanya? Kita menggunakan protokol standarnya adalah sini AC, FL dan BPD. Ini protokol standar kita, ya, untuk mendapatkan berat janin. Nah, untuk mempersingkat atau mempermudah ibu dalam mengetahui berat janin, sebaiknya bisa salah satu dihilangkan aja supaya kita cukup dengan 2 pengukuran, udah kita bisa mengetahui berat janinnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, Pak Dokter, Bu Dokter? Lanjut. Dari apa yang sudah kita lakukan pengukuran, kita bisa menekan tombol report. Sehingga nanti akan dapat kolom seperti ini. Saya coba lakukan pengukuran aja dulu ya. Lakukan pengukuran, misalnya measurement, ini BPD saya ukur. BPD saya ukur. Seandainya saya mengukur enter, dia akan lanjut ke HC. Nah, HC ini, kalau tadi BPD dari sisi terluar ke sisi terdalam, sekarang dari luar ke luar. Gimana caranya? Endpoint-nya kita turunkan saja. Endpoint-nya kita turunkan, lakukan enter, tinggal kita luas. Atur luasnya. Oke. Enter. Save. Unfreeze. Lakukan pemeriksaan lagi. Freeze. Measurement. Sekarang AC. AC itu adalah abdomen circumference. Kita ukur. Kita buka. Bentar. Save. Unfreeze. Ukur lagi. Measurement lagi. Sekarang FL. Save. Nah, setelah kita selesai melakukan pengukuran, kita tinggal tekan tombol report. Tombol report ada di sebelah kanan bagian tengah, di bawah dari TGC. Kita tekan report. Lihat di sini. Ini datanya. Datanya BPD ya. Angkanya 5,97. HC angkanya 21,82 dan seterusnya. Nanti di sini juga ada nih taksiran usia kehamilan berdasarkan BPD adalah 24, berdasarkan HC 23, berdasarkan AC 24, berdasarkan FL 24. Nanti ini semua di kesimpulannya di mana? Di sini kesimpulannya. Jadi tadi from LMP adalah berdasarkan HPHT, usia kehamilannya adalah 24 minggu. Berdasarkan pengukuran kita, usia kehamilannya adalah 24 minggu 1 hari, selisih 1 hari, nggak ada masalah.
taksiran lahirnya tanggal 17 bulan 4, taksiran lahirnya tanggal 16 bulan 4. Ada selisih, nggak ada masalah. Berat janinnya 696 gram. Ya. Nah, di sini Pak Dokter, Bu Dokter, kita dapat report tanpa gambar. Kalau mau gambar, kita pilih picture. Ya, pilih picture. Ya, sini kita ada 3 buah gambar. Kita masukin aja di sini. Sini saya pilih 2x2 supaya bisa dapat 4 gambar. Satu saya masukin, isinya BPD dan HC. Satunya lagi saya masukin, isinya adalah AC. Satunya lagi saya masukin, isinya adalah FL. Gambar yang berikutnya gambar apa? Bisa jadi boleh chart. Di sini ada chart. Sekali lagi ini ada chart. Tekan chart. Nah, di sini berat janin IFW berdasarkan protokol headlock ada seperti ini. Sehingga kita bisa melihat tumbuh kembang janin nih Bu berdasarkan chart ini. Ya, berdasarkan chart ini, sini ada lihat antara hasil perhitungan HPHT dan hasil pengukuran itu sangat dekat sekali sehingga diyakinkan adalah sangat akurat. Apabila kita mendapatkan gambarannya ini ada yang menyimpang, entah itu berdasarkan pengukuran maupun berdasarkan perhitungan, pasti nanti akan ada red flag atau ada tanda merah di sini yang menandakan bahwa ini ada masalah nih berdasarkan pengukuran kok pertumbuhannya sangat kurang atau melebihi. Berdasarkan perhitungan kok pertumbuhannya melebihi atau sangat kurang. Jadi seperti itu. Ini warna hijau ini berarti bagus. Ya, dia tidak melebihi atau tidak terlalu kurang. Seperti itu. Ini kalau mau kita ambil print screen aja. Oke. Sehingga nanti kita bisa masukkan ke picture. Kita ambil gambar nomor 4. Seperti itu. Ya, untuk melihatnya kita ke print preview. Nah, jadi seperti ini, Bu. Jadi nanti reportnya Ibu tuh seperti ini. Reportnya Ibu seperti ini. Dan nanti kalau memang jadi bahwa seluruh data pasien itu masuk ke aplikasi Satu Sehat, yang masuk itu kemungkinan adalah report. Jadi si pasien setelah habis berobat atau melakukan pemeriksaan ke puskesmas, seandainya nanti sudah berjalan aplikasi Satu Sehat tersebut, dia bisa melihat apa yang sudah diperiksa di handphonenya masing-masing dengan membuka aplikasi Satu Sehat dan akan ada gambar ini. Jadi yang akan nanti dikirim ke Satu Sehat adalah seperti ini. Jadi sudah berupa kesimpulan, sudah berupa apa data pengukuran dan berupa gambar-gambar. Ada pertanyaan, Pak Dokter, Bu Dokter? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Saya tutup dulu intinya, apa namanya, share screen-nya. Ya, ya, di sini ada tombol arsip atau archive, ya, tombol arsip atau archive. Ini untuk melihat data pasien yang sudah pernah kita periksa. Jadi kita tinggal tekan saja tombol ini, nanti akan tampil
nama-nama pasien yang sudah kita periksa dan kita bisa ambil untuk kita kirim atau ambil untuk kita buka kembali. Kembali saya ke USG kami. Kembali kita ke USG kami ke ini. Oke. Kembali ke USG kami. Sekarang saya tombol arsip ya. Saya tombol arsip. Nah, disinilah data-data dari pasien. Data dari pasien. Ya, misalnya kita mau panggil pasien siapa nih? Ini pasien beneran, pasien bohongan nih. Parmi lah. Kok laki-laki, yang perempuan mana yang perempuan? Nyonya Fiona. Nyonya Fiona. Ya, kita browse. Nah ini, oh iya pasien betulan. Nyonya Fiona kita panggil. Nah ini data pasien dari Nyonya Fiona seperti ini. Ya, ini kalau mungkin ini kita panggil, terus kita coba lihat. Kita lihat, open, yes. Nah ini seperti ini. Pasiennya dari Nyonya Fiona. Kita lihat di slide 1, slide 1 nggak ada, kita hapus saja. Oke. Dia ada dari slide 2 ya. Slide 2-nya ada di sini. Nah, ini tadi apa namanya? DJJ-nya 162 bpm bit per menit. Ya, diambil satu cycle. Diambil satu cycle. Jadi seperti ini ya, diarahkan dulu. Diarahkan ini, diarahkan si tandanya ini, terus kita pencet lagi. Dia pakai Doppler ya, dia pakai Doppler sehingga keluar gambaran Dopplernya, terus diukur dari puncak ke puncak. Sementara di reportnya seperti ini, dan ini sini amnion kenapa dia yang ukur? Ini dia tidak komplit ya, dan dia salah karena kenapa dia pakai linear? Hapus saja. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau kirim, kalau kita mau kirim, itu tinggal kita tandain saja. Misalnya tadi ini ya, misalnya ini kita tandain warna biru. Setelah itu kita kirim send aja. Ada send, kita kirim. Ya. Ini ada tanda send, kita send, langsung kita kirim send. Nah, destinasi ini kita tentukan. Pilih disk. Ya. Sini kita browse. Kita browse. Seandainya kita terhubung dengan komputer lain, kita pilihnya di network. Ya, apabila kita mau lihat di flash disk, kita pilihnya di komputer. Di komputer kita tinggal buka aja, pilih yang mana mau kita kirim kemana, ke C, ke D, ke E. Kalau ada flash disk, ke F. Outputnya tentukan sini JPG, ya. Selanjutnya plus report, tentukan plus report, baru send. Seperti ini. Oke, itu tadi adalah data pasien yang akan kita kirim atau kita mau lihat. Ada pertanyaan Pak Dokter, Bu Dokter? Aduh.
Kemudian, tarik megatrek bisa memanfaatkan Ada Pak dari Dokter Ike. gitu. Zaman kuliahnya begitu. Kita nggak bisa bilang besar banget biaya perawatan biaya itu udah sama. Halo Pak. Gimana? Ada pertanyaan dari Dokter Ike. Apa pertanyaannya? Mohon izin bertanya, kalau printer Canon bawaannya hasil cetak putus-putus, bisakah diisi biasa printer lainnya? Seperti printer lainnya, Pak? Nah, itu yang nanti ya. Berarti aku berubah berarti. Oke. Dokter Rike ya. Dokter Rike kemungkinan dapat Canon yang seri 7 ya. Seri 7 itu kalau nggak salah pakai cartridge ya. Kalau udah putus-putus itu kemungkinan tintanya sudah mau habis. Ya. Sehingga harus diganti. Nah, kalau maksudnya pertanyaannya mungkin bisakah diinjek seperti printer-printer yang lain, diinjek sendiri gitu ya? Sebaiknya nggak usah diinjek sendiri, bawa aja ke tempat pengisian biar dia yang mengisikan. Karena agak repot kalau kita yang menyuntikkan, bisa jadi memang kita nggak pas takarannya atau banyak kebocoran nanti. Jadi lepas aja cartridge. Saran pertama sih ganti dengan cartridge yang original ya, saran pertama. Tapi apabila ingin yang lebih ekonomis, bawa aja ke tempat pengisian tinta, si cartridge kita bawa, nanti sama dia akan ditukar dengan cartridge yang sudah diisi. Jadi biar mereka yang melakukan pengisiannya, kita tinggal pakai aja. Seperti itu. Nah, kalau mau mengganti printer, silakan. Nah, Bu Dokter punya printer merek lain atau punya Sony printer, silakan. Kalau Sony printer itu kemungkinan plug and play ya, karena sudah ada software printernya di USG kita. Tapi kalau untuk printer-printer lain itu harus diinstal dulu softwarenya. Harus diinstal dulu softwarenya, terus nanti kita masuk ke menu setup, kita pilih sesuai dengan software yang sudah kita install itu. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan pengulangan dari heart rate ya. Saya ulang ya heart rate ya. Saya ulang dari heart rate. Ini untuk heart rate saya gunakan jantung saya ya. Saya gunakan jantung saya. Saya masuk ke ID dulu. Saya new exam aja. Exam, save. Oke. Ini ceritanya nih, sekarang nih adalah pasien Fiona ya. Sudah ya? Oke. Action dulu. Saya gunakan jantung saya. Jadi ada dua, untuk mengukur heart rate, kita ada dua metode, ada pakai EMOT dan ada pakai PW Doppler. Untuk menggunakan EMOT, tadi ada tombol M, di atas tombol freeze itu ada huruf M. Ya, jadi tombolnya ada diletak di sebelah kanan bawah, itu ada huruf M. Kita tekan aja huruf M-nya. Jadi kalau kita tekan huruf M, akan keluar seperti ini. Ya, ada garis titik-titik hijau, kita bisa arahkan ke arah jantungnya. Setelah itu kita tekan M lagi, dia akan mengukur. Ya, dia akan mengukur, setelah itu kita freeze. Nah, sekarang saya coba ambil dulu ya. Ambil dulu jantung saya. Nah, ini saya dapat gambar jantung saya. Terus saya pilih, tekan M. Saya arahkan. Saya tekan M lagi. Freeze. Oke. Setelah saya freeze, saya coba ukur nih. Measurement fetal heart rate. Fetal heart rate saya ukur dari puncak ke puncak ya.
Oke. Jelas ya, dari puncak ke puncak saya ukur heart rate-nya adalah 81 BPM beat per menit. Ini untuk E-mode. Untuk E-mode save. Nah, sekarang kita coba pakai yang power Doppler. Pakai power Doppler. Tadi ada tombol PW, tombol PW-nya ada tombol puter yang mirip, ada yang mirip-mirip itu ada 4 tombol yang mirip ya. Tombol menu, tombol PW, tombol CFM dan tombol B itu mirip tombol putar. Tapi yang kita pilih adalah tombol PW. Kita tekan. Jadi kita dapatkan dulu gambar jantung. Dapat gambar jantung, tekan tombol PW. Sama kita arahkan dulu. Kita arahkan. Tekan PW lagi. Aduh, gambar jelek. Saya ulang, gambarnya kurang bagus. Nah, itu bagus. PW. Freeze. Oke ya. Setelah kita freeze, saya coba ukur measurement. Saya ambil vital heart rate. Terserah mau puncak yang mana nih. Kalau saya mau ambil puncak yang ini, berarti saya dapat dari sini ke sini. Ya. Kurang tipis. Ya, itu ya. Oke ya. Save. Oke. Heart rate ada dengan E-mode, ada dengan apa namanya? PW, Doppler. Berapa perbandingannya? Coba kita lihat di report, kita lihat di report, atau kita lihat dari sini juga nggak apa-apa, bisa kita lihat dari sini. Ini berdasarkan apa namanya PW Doppler, heart rate saya adalah 80 BPM, ya, dengan metode 1 beat 1 cycle, ya, dapat heart rate 80 BPM. Kalau tadi yang E-mode, di sini ada sama, kita menggunakan metode 1 cycle, heart rate-nya 81 BPM. Menjawab, Bu Dokter? Lanjut ya. Oke. Sekarang kita ke Pak Dokter, Bu Dokter, tadi itu adalah beberapa contoh saja bagaimana kita mengukur biometri, mengukur DJJ, dan lain sebagainya. Nah, untuk amnion tadi sudah disampaikan bahwa ada 2 metode, metode SDP sama kuadran. Ya, di mana kalau SDP di alat kita itu namanya max AF. Di mana itu kita tekan tombol measurement. Ya, tinggal tombol measurement. Sini ada, kita ke vital general dulu. Sini ada AV. Di AV ini, ya sini ada max AF. Max AF ini adalah maksimum amnion fluid. Itu sama dengan SDP, single deep pocket. Sementara yang kuadrannya AV itu di kuadran ini Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi AV ini didapat dengan menjumlah hasil pengukuran di Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ya. Contoh, untuk membagi layar menjadi 4 bagian, kita tekan tombol dual. Tekan tombol dual, sekali kebagi 2. Ya. Sekali lagi. Ya. Untuk membagi 4, sorry. Setelah pencet. Untuk membagi 4, kita tekan tombol dual. Ya. Tekan tombol dual sekali ini, dia akan membagi layar menjadi 2. Kalau tekan sekali lagi, dia akan membagi 4. Nah, untuk pindah dari 1 ke 2, ke 3, dan ke 4, kita tekan tombol update. Ya.
otomatis yang tadi Q1-nya akan freeze, pindah ke Q2, kita update lagi, yang Q2-nya akan freeze ke Q3, tekan update lagi, Q3-nya akan freeze, dan keempat. Pada saat keempat terakhir ini kita tekannya freeze. Kalau kita tekan update lagi, ya, yang 4 freeze, tapi yang nomor 1 tadi aktif kembali, sehingga harus kita ukur lagi. Oke, setelah yang terakhir kita tekan freeze. Dah, ini 4-4-nya sudah di freeze, kita tinggal ukur. Tinggal kita ukur, ya nanti akan ketemu apa namanya AFI-nya, Ambient Fluid Index-nya, measurement, ya, fatal general, ada AFI, ambil Q1. Q1 biasanya letaknya di sebelah sini, ada di sisi kanan atas ibu. Ya, pindah. Kedua, ada sisi kiri ibu. Ketiga, ada di sisi kanan bawah ibu. Keempat, ada di sisi kiri bawah ibu. Oke. Nah, terkadang kita nggak sulit baca nih, karena bertumpuk angkanya ya. Tuh angkanya bertumpuk. Sekarang ini ada kursor. Kursornya kita arahkan ke tulisan ini. Kita tekan enter dan tahan, kita geser. Ya, sehingga kita bisa baca. AFI-nya adalah 11,85. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup ya sesi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di tahun depan dengan materi-materi yang sedapat mungkin arahnya ke program pemerintah untuk memasukkan data pemeriksaan ini ke aplikasi Satu Sehat. Saya juga tetap memantau perkembangan di Kemenkes ya tentang aplikasi Satu Sehat itu sudah sampai di mana progresnya, apakah benar nanti setiap pasien bisa melihat hasil pemeriksaannya di HP-nya masing-masing dengan membuka aplikasi Satu Sehat itu. Apabila memang masih dirasa belum cukup pengembangan teknologinya, berarti kita kembali belajar hal-hal yang berhubungan dengan USG saja. Jadi seperti abdomen tentu kita akan belajar, ginekolog, basic ginekolog juga kita akan belajar. Selanjutnya apabila Pak Dokter dan Bu Dokter kebetulan menerima 2 proof, ya di mana salah satunya adalah linier, itu juga menjadi bagian dari program pemerintah untuk mendeteksi dini kanker payudara. Nanti kita akan masuk ke tahapan itu untuk belajar bagaimana mendeteksi kanker payudara. Gimana Pak Dokter? Bu Dokter ada pertanyaan? Dari Dokter Dara ada Pak. Apanya? Izin menanyakan apakah adanya lilitan tali pusat termasuk kompetensi DU untuk USG? Terima kasih. Iya, sebenarnya kalau tali pusat itu kan bisa kasat mata terlihat ya. Jadi si plasenta itu benar-benar kelihatan nanti ada apa. Jadi biasanya kita kan dapat dulu BPD. Setelah kita dapat BPD, kita bisa manuver proof-nya, memastikan bahwa kita bisa melihat tampak dari samping, sehingga apabila ada lilitan tuh benar-benar kelihatan sama kita.
Tapi untuk menentukan, untuk mereport itu bukan kita memang. Bisa apa namanya, Objin yang menentukan itu. Kita hanya menginformasikan saja kemungkinan itu. Nah, kalau apa namanya, kalau pakai color bisa lebih jelas lagi nanti. Kebetulan di alat kita kan nggak aktif colornya ya. Sekali lagi kita hanya bisa menginformasikan aja ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar leher dari si janin. Nah, untuk melihat kita nggak ada masalah melihat. Karena di beberapa tempat pun bahkan Objin tidak menyarankan kita mengukur amnion ya. Saya sempat ketemu kebetulan lagi ada Objin ya, dan tidak disarankan untuk mengukur amnion. Jadi maksudnya mungkin tidak disarankan untuk menentukan amnion cukup atau tidak cukup mungkin. Tapi untuk melihat, untuk sekedar mengetahui aja nggak masalah. Dan kalau yang di trimester awal, kalau memang tidak nampak, ya udah disuruh kembali lagi aja si pasien dalam durasi yang agak pendek ya. Kan apa namanya? Setidaknya kita melakukan pemeriksaan USG ini kan 2 kali di masa periode kehamilan, di trimester 1 dan di trimester akhir ya. Tapi untuk di trimester awal, misalnya usia 5 minggu atau 6 minggu, tidak bisa kita lihat, sehingga kita tidak bisa menentukan apakah janinnya tumbuh kembangnya bagus, apakah hidup, dan lain sebagainya, karena memang kita tidak bisa mendapatkan, hanya kita dapatkan cuman apa namanya, kantung rahimnya aja. Kita sarankan untuk kembali lagi aja sekitar 1 bulan kemudian, berarti kan sudah menambah sekitar 3 atau 4 minggu. Nah, itu pada saat seperti itu harusnya kita sudah bisa dapat janinnya. Seperti itu. Jadi memang kita tidak disarankan menggunakan transvaginal ya apabila ada sesuatu yang kita sulit mendapatkannya karena usianya masih muda, ya kita sarankan aja untuk kembali lagi di bulan depan atau 3-4 minggu berikut selanjutnya. Setelah pemeriksaan terakhir itu. Seperti itu. Gimana? Cukup? Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, dari Dr. Dasni. Ya. Untuk data di Satu Sehat akan tersedia di telemedicine. Apakah USG GTM bisa terkonek untuk telemedicine program Satu Data Kemenkes? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ini pertanyaan ini saya nggak tahu apakah sudah di daerah Pak Dokter atau Bu Dokter sekarang sudah dilakukan trial oleh Kemenkes atau belum, saya kurang tahu. Kalau memang sudah, bisa diinformasikan ke saya supaya kita juga dapat info dari IT di daerah Bu Dokter dan Pak Dokter itu. Tapi di Jakarta ini kan sudah mulai ya, sudah mulai trial. Jadi terakhir itu kita ketemu dengan IT-nya. Kemungkinan sangat bisa karena kita sudah bisa take out ya, take out data yang ada di server. Nah, kemarin baru simulasi. Jadi tahapannya adalah pemerintah punya database pasien. Nah, USG kita masuk ke servernya pemerintah itu untuk men-take out data pasien. Untuk men-take out data pasien dan kita gunakan untuk pemeriksaan. Gitu. Kita gunakan untuk pemeriksaan. Setelah itu kita save. Ini kemarin baru simulasi dan berhasil. Ya kemungkinan nggak ada masalah di USG, sejauh ini tidak ada masalah. Tinggal nanti teknologi yang akan dipilih dan digunakan aja yang masih kita harus
ikuti terus perkembangan dari Kemenkes. Yang bertanya dari daerah mana kalau bisa tahu, Bu Dokter, Pak Dokter? Barusan yang menanyakan satu sehat dari Dr. Dasni, Dinkes Pontianak, Pak. Oh, di Pontianak. Ya, Pak Bu Dokter bisa informasikan apakah di daerah Bu Dokter sudah dilakukan apa namanya trial oleh Kemenkes? Kalau emang sudah, dapat mungkin kalau memang sedang berjalan, kalau sudah mungkin sudah dihubungin ya. Kalau memang masih berjalan, bisa dimintain nomor HP dari orang IT-nya supaya kita juga bisa ngikutin perkembangannya terus menerus. Karena kita di Jakarta baru aja minggu lalu atau seminggu yang lalu, baru seminggu yang lalu kita ada join trial dan USG kita bisa untuk berkomunikasi dengan servernya Kemenkes. Tapi sekali lagi sebenarnya kemarin itu baru simulasi. Dia bikin seakan-akan ini servernya pemerintah dan itu ada data-data pasien dan kita coba ngambil data pasien itu untuk kita gunakan dan kita kembalikan ke dia dalam bentuk hasil pemeriksaan seperti itu. Jadi kesimpulannya insya Allah bisa ya, nggak ada masalah dari trial kemarin. Tinggal kita beradaptasi aja nanti dengan teknologi yang digunakan. Karena kita juga nggak tahu, kan masih belum ada kepastian nih teknologi yang akan digunakan oleh Kemenkes itu teknologi apa dan seperti apa. Karena kemarin baru trial. Seperti itu. Terima kasih. Gimana? Cukup, Pak Dokter? Dari kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi sih, Pak. Mungkin Oke. Cukup ya. Kalau gitu terima kasih ya Pak Dokter, Bu Dokter. Terima kasih atas bergabungnya Pak Dokter, Bu Dokter menyisihkan waktunya untuk sekedar kita berdiskusi terhadap USG 5020 dari Gerha Teknomedika. Semoga alat ini memang digunakan dan banyak manfaatnya untuk pelayanan masyarakat. Kedepannya sekali lagi karena memang ini program pemerintah untuk memberikan informasi yang paripurna kepada setiap pasien yang berobat, kita pastikan bahwa alat kita ini bisa mensupport dari program pemerintah tersebut. Dan kedepannya lagi-lagi kita coba terus akan melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini untuk sekedar berdiskusi, belajar, dan berbagi pengalaman-pengalaman. Silakan pengalaman yang baik dan yang tidak baik juga silakan. Ini forum diskusi untuk mencari solusi yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dimas ya sebagai host dari PT Gerha Ismaya. Terima kasih Pak Dimas. Baik, sama-sama Pak Roni. Terima kasih atas pemaparan materi untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Dokter yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap dari kami, dari PT Gerha Ismaya. Diakhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.